yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia, bersyukur bisa sambung teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang kita agendakan hari ini, malam ini kita judulnya data analysis, menganalisa data. Semoga Allah bimbing lisan saya untuk menyampaikan sesuatu yang mudah dipahami oleh jenengan, dan semoga Allah membukakan cara sudut pandang, kemudahan memahami di pikiran panjenengan semuanya. Kita buka dengan bacaan bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita langsung saja menghemat waktu. Jadi platform baru kita ini namanya Pintar. Nah, Pintar yang hari bahkan aksesnya tidak lagi kita menggunakan app.sekolah.id, tapi kita migrasikan perlahan app.pintar.id. Nanti per malam ini progres untuk platform baru kita itu baru di angka 55%. Jadi nantinya ketika sudah 100% Pintar bukan lagi app.pintar.id tapi aps.pintar.id. Ini kami spill jenengan untuk agar nanti waktunya lebih siap. Gus Robi boleh di unmute aja, suaranya ada background yang masuk kayak ini. Oke. Bismillah. Jadi satu lagi yang jadi value kita adalah olah data. Kenapa olah data itu bahasa kerennya data analysis. Nah, kenapa data yang ada di sekolah digital itu, kenapa data yang ada di platform Pintar itu perlu diolah? Karena data yang ditampilkan itu adalah yang tampil di permukaan saja. Nah, kita sudah sepakat bahwa digitalisasi tata kelola ini adalah membuka budaya data, sehingga klaim sekolah hebat, klaim madrasah hebat, pesantren hebat, itu tidak hanya omon-omon, tidak hanya kosakata saja, bahkan tidak hanya asumsi, tapi juga ini sudah berdasarkan data. Kalau ada data, sudah tidak bisa didebat perihal tersebut. Nah, maka setiap bulan kita keluarkan EPR namanya, Education Performance Report, atau laporan performa pendidikan di masing-masing klien kita. Ini praktis, kita baru launching di bulan November ini, kemudian harapannya Desember sudah mulai, nanti bisa kita olah data itu, dan jenengan juga perlu memahami. Jadi olah data itu penting, kenapa? Untuk membaca arus bawah. Yang paling berbahaya menenggelamkan kapal dan menggerakkan kapal itu bukan arus atas, teman-teman, tapi arus bawah. Nah, arus bawah ini dibaca dengan pola. Pola ini bisa didapatkan dengan menganalisa data. Ketika data ini dibaca, kami mengibaratkan sekolah itu bus, teman-teman, di mana supirnya itu adalah kepala, kemudian muridnya itu adalah penumpang, dan bahkan bukan penumpang, dan bahkan murid bukan penumpang, bisa jadi ini guru-guru di dalamnya penumpang itu sendiri, bagian dari penumpang di situ. Maka membaca hasil setiap bulan sehingga ketahuan mana yang berkualitas, mana yang enggak. Berdasarkan data ini bisa digunakan oleh sekolah untuk memutuskan menurunkan penumpang atau mengikutkan penumpang sampai ke tujuan akhirnya. Ya. Jadi apa yang dibaca di data ini? Ada 5 hal yang dibaca di data. Yang pertama adalah dari grafik kehadiran guru. Jadi dari tab absen, pagi datang, kemudian pulang absen. Nah, itu data yang ada kita unduh, kemudian kita olah dalam bentuk grafik. Nama datanya adalah grafik kehadiran guru. Cara menyajikannya adalah jumlah
hadir, jumlah hadir guru dibagi dengan jumlah hari aktif kalikan 100%. Target mutunya adalah kehadiran guru 95%. Jadi ini contoh analisanya dalam bentuk diagram kartesius ya teman-teman. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu adalah nama gurunya, kemudian sumbu Y adalah persentase kehadiran. Nah, sampling ini nanti jenengan bisa print, bisa cetak, kemudian ditunjukkan kepada klien bahwa kita ada analisa seperti ini setiap bulan. Kita berikan kepada masing-masing klien. Semisal Gus Robi nanti deal di SMK, insya Allah deal di SMK Celuring dengan 1000 siswanya, maka Gus Robi harus jenenganlah nanti yang akan menganalisa data ini. Kami on the way progress untuk merumuskan platform aplikasi Excel untuk mengolah data ini. Jadi nanti jenengan yang mengolah datanya tinggal upload, unduh data, kemudian dinaming dengan nama khusus, ditempelkan ke sistem, kemudian sistem yang langsung mengeluarkan data bentuk PDF, tinggal enter proses gitu aja. Nah, untuk membaca grafik kehadiran guru ini, cara membacanya juga sudah kita tampilkan, bahwa yang paling tinggi grafiknya adalah yang paling berkualitas. Kemudian ketika diputuskan 95% kehadiran, itu menjadi standar mutunya. Kalau di bawah 90%, maka sekolah bisa memberikan assessment, penilaian, apakah treatment ke guru itu kan ada mutasi, ada rotasi, ada demosi, ada promosi. Nah, demosi itu diturunkan grade-nya, rotasi itu diputar, kemudian promosi itu adalah menaikkan dari posisi yang sebelumnya. Nah, data ini bisa dipakai, meskipun kalau kita mau lihat detail apakah eksekusi absen itu dilakukan sepenuhnya oleh guru, nah itu juga menjadi perkara lain. Tapi setidaknya ini data akurat yang bisa kita ambil dari sistem kita ini. Jadi di sini kita sampaikan bahwa sekolah digital ini, platform pintar ini, not more than just typing handphone to QR code, tidak hanya tentang absensi siswa saja, absen guru saja, tapi ini tentang komitmen memberikan sajian yang terbaik. Ini yang pertama yang bisa diolah. Yang kedua adalah grafik keterlambatan dan pulang cepat guru. Nah, sudah sering kami sampaikan bahwa sistem ini bisa mencatat keterlambatan dan bisa mencatat pulang cepat selama 1 bulan. Nah, kita sajikan dalam bentuk data, sementara hari ini kita ngolah datanya masih menggunakan AI. Template-nya sudah kita sediakan, kemudian kita tinggal prompt-nya pun sudah kita sediakan, dan nanti kita praktek. Saya akan tunjukkan, kemudian teman-teman nanti coba praktek dengan akun simulator menyajikan data ini. Nah, grafik keterlambatan pulang cepat ini, perintahnya, rumusnya adalah total keterlambatan ditambah pulang cepat. Jadi menit terlambat tambah menit pulang cepat itu diakumulasikan, sehingga untuk sumbu X-nya itu nama, sumbu Y-nya itu adalah menit keterlambatan. Dari sini kebaca bahwa Muhammad Fauzi terlambatnya 400 menit. Nah, ini bisa menjadi data bagi lembaga untuk laki-laki memutuskan apakah memberikan reward, memberikan punishment, rotasi atau demosi. Kemudian yang ketiga, data yang bisa disajikan adalah data grafik pelanggaran siswa. Ya, nanti ini juga sama, olah datanya dari AI. Jadi kita rekapitulasi AI dengan AI. Sumbu X-nya adalah murid, kemudian sumbu Y-nya adalah jumlah poin pelanggaran. Sehingga di sini kebaca juga bahwa yang paling tinggi, yang paling banyak melanggar adalah misal nih Azam Yusuf Abdul Basit, dia lebih kurang 24 kali poin. Nah, ini juga bisa diberikan treatment.
Jadi data yang ada ini kita berikan dan nanti bisa dijadikan referensi bagi lembaga untuk memberikan treatment seperti apa. Yang keempat adalah grafik kehadiran per kelas. Setiap kelas, kalau contoh seperti ini grafiknya nggak sehat, teman-teman. Nah, rumusnya sama dengan cara penghitungan kehadiran guru di awal. Jadi jumlah siswa, jumlah kehadiran dibagi jumlah hari aktif kalikan 100%. Tampil seperti ini. Dan yang terakhir adalah grafik terkait dengan jurnal kelas digital. Jadi jurnal kelas digital ini yang paling tinggi adalah yang paling banyak mengisi. Dari data ini kebaca bahwa Pak Rudi Purwanto, beliau selama bulan Oktober mengisi 20 jurnal. Nah, jadi ini olah data yang kita sajikan kepada klien. Nah, sekarang kalau muncul pertanyaan, bagaimana mengolah datanya? Ya, Bunda Ulfa bisa ngikutin ya. Bagaimana mengolah datanya? Cara mengolahnya adalah kita menggunakan prompt yang ada di ini, yang ada di AI. Makanya jadinya butuh untuk butuh untuk punya ChatGPT. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini saya contohkan. Jadi di sini sebentar. Oke. Jadi ada prompt yang kita sajikan sebentar. Nah, ini. Jadi kalau kepengen tahu data kehadiran, maka perintahnya adalah ini sebentar. Nah, kita copy dulu promptnya. Oke, bunyi promptnya adalah gunakan naskah di atas. Jadi rekap absensi bulanan itu diunduh dulu. Saya contohkan sebentar. Jadi sebentar, misal app dan sekolah data ID. Oke. Ya, saya share screen pun. Ya, ini saya contohkan. Saya masuk ke salah satu akun simulator. Nah, data kehadiran itu diunduh dulu. Jadi di mana data kehadiran? Di absensi ini. Kemudian ya, ini sudah saya unduh. Jadi kalau mau saya tampilin datanya, ini biar teman-teman tahu. Rekap absensi ini harus dilakukan. Dan ini semisal bulan Oktober yang kita tembak. Oktober. Nah, di sini tinggal kita aksi saja sebentar. Oke. Ya, bulan Oktober. Nah, kita rekap ulang saja. Nah, datanya kemudian kita unduh. Nah, bulan Oktober ini kemudian kita masukkan di prompt kita ini. Saya contohkan. Izin Gus Robi boleh dibaca Gus promptnya. Ini sudah saya tampilkan besar, kelihatankah? Iya. Coba dibaca Gus. Gunakan naskah di atas untuk menganalisa data rekap absensi ini. Buat grafik dalam bentuk diagram batang rekapitulasi kehadiran yang diambil berdasarkan angka kehadiran dibagi jumlah hari aktif dikalikan 100%. Selanjutnya berikan penjelasan detail dari bagaimana membaca data tersebut. Oke, ini promptnya. Nah, saya tadi sudah ngopi, ini obrolan baru. Saya paste promptnya, kemudian saya unggah filenya. Nah, di file ini kan yang sudah kita unduh tadi, bisa kita sebentar, bisa kita panggil datanya. Ini contoh. Oke. Nah, tinggal diunggah saja. Guru Umas 2025 bulan Oktober.
open, kita tunggu sampai file itu penuh. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal klik enter atau tanda panah, maka AI langsung menganalisa. Dia membaca dokumen dulu, kemudian teman-teman tidak usah khawatir berapa banyak dokumen yang dia bisa baca. Kemarin kami simulasikan 700 halaman itu parsing, dia baca semuanya. Jadi kebayang kalau kita suruh baca semisal. Nah, ini sampai sudah ketahuan cara membaca seperti ini. Nah, ini dia menggunakan pola sumbu-nya adalah nama guru. Oke. Jadi ini kebaca di sini selama bulan Oktober, kita tinggal unduh saja filenya. Nah, unduh, bentar, kemudian kita tinggal tampilkan semisal seperti ini. Nah, dalam bentuk foto, saya stop share dulu, stop sharing, kemudian saya sharing ulang. Oke. Bunda Ulfa sama Pak Gus Robi bisa membaca share ini ya? Saya kebetulan pakai handphone, Mas Raffi. Tapi share screen-nya bisa kebaca, Bun? Iya. Iya. Ini prompt kita tadi itu kebaca seperti ini. Lah kalau udah kayak gini kan ketahuan tuh yang 50% berapa dan seterusnya. Nah, ini jadi hadir dari olah data by AI gitu ya, dengan menggunakan AI. Nah, coba saya akan dari data kehadiran itu bisa diunduh lagi, bisa kita minta lagi si AI ini untuk membaca data keterlambatan. Tapi dengan perintah yang berbeda tentunya. Nah, coba saya tunjukkan prompt-nya. Nanti prompt saya akan sharekan ke jenengan. Oke. Prompt-nya seperti apa? Nah. Oke. Saya share screen lagi. Oke. Oke, Gus Robi boleh dibacakan? Kelihatan? Kelihatan kasus? Buat prompt ini kelihatan kayak yang saya blok. Nah, saya... Oh, Gus Robi belum keluar lagi. Bunda bisa baca, Bun, coba. Ini saya izin. Buat grafik keterlambatan di jumlah dengan pulang cepat dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, memberikan penjelasan detail dan bagaimana membaca data tersebut. Nah, ini dari data yang awal tadi, Bun. Kita perintahkan karena data absen kita itu mencatat keterlambatan juga dalam pulang cepat. Ketika kita perintah seperti ini, dia langsung menganalisa, kemudian membuat pola. Ya, kalau nanti perintahnya umum, dia bisa sesuka dia, sumbu X-nya dijadikan guru, atau dijadikan total keterlambatan, atau terserah dia. Nah, ini tidak saya berikan parameter. Jadi dia membalik grafik yang tadi sempat saya presentasikan ke jenengan tadi itu. Nah, ini di sini, saya unduh dulu, saya tampilkan, sebentar, saya stop share yang ini, coba saya share ulang, output 13, oke. Nah ini, Gus Robi udah kembali ke sini, jadi perintah prompt-nya berbeda. Nah dari sini ketahuan, oh siapa yang paling banyak terlambat, oh siapa yang paling sedikit, dan seterusnya. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga, bentar saya tampilkan lagi.
Analisis data kehadiran. Yang ketiga, kita membuat rekap pelanggaran. Rekap pelanggaran siswa. Nah ini sebentar, saya copy, saya masukkan lagi. Oke, saya perbesar. Bentar. Oke, saya share ulang. Ya, Gus Robi boleh dibaca. Kelihatan nggak, Gus? Ini prompt. Masih, oh ini. Lihat. Yang mana, Mas? Yang selanjutnya buatkan juga itu. Oh, selanjutnya buatkan juga grafik diagram batang dari naskah terlampir. Kelompokkan nama yang sama dan jadikan satu dalam penyajian datanya. Semisal atas nama Bagus Tuhan Yayatullah melakukan sekian kali pelanggaran dengan poin sekian X, maka jadikan satu semua data yang sama tersebut. Sumbu X adalah nama siswa dan sumbu Y adalah jumlah poin. Ini ketika kita sudah perintahkan X nama, Y jumlah poin. Coba sekarang kita balik. Sumbu Y adalah nama, sumbu X adalah poin. Mantap. Oke. Kemudian kita unggah data sumbernya. Masih ingat bahwa ini tabel pelanggaran. Tabel pelanggaran yang kita unggah. Oke, kita open. Nah, cuman tabel pelanggaran ini kalau kita lihat di sistem ini kan bentuknya PDF. Kita ambil bentuk yang Excel-nya. Ketika sudah kayak gini, kita tinggal perintahkan gini aja. AI langsung menganalisa. Kemudian tadi yang kita rubah adalah X awalnya nama X-nya nama siswa, Y-nya nama siswa, sumbu X-nya jumlah poin pelanggaran. Nah, ini dia langsung bisa mengelompokkan data ini. Oke. Kita lihat. Nah, ini grafiknya. Oke, kita tampilkan. Ya, saya stop share. Saya share ulang output 14. Oke, nah ini tampilannya seperti ini. Jadi pelanggaran siswa dengan prompt tadi seperti itu. Kemudian kita juga menganalisa absensi harian siswa selama 1 bulan berbasis kelas. Jadi setiap kelas nanti itu ada data yang ada. Jadi semuanya based on prompt. Nah, terakhir saya ingin menyajikan analisa data untuk untuk jurnal. Bentar. Oke, coba Gus Robi boleh dibaca sebentar, saya share dulu. Wait. Oke, Gus, boleh dibaca, Gus. Udah tampil kah? Gus Robi? Tampil? Iya. Silakan gitu, Gus. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, buatkan juga grafik diagram batang dari naskah terlampir, kelompokkan nama yang sama, dan jadikan satu dalam penyajian datanya. Semisal atas nama Desi Puspita Harismawati SPD. Melakukan sekian kali pengisian daftar absensi pertemuan. Jadikan satu semua data yang sama tersebut. Sumbu X adalah nama guru, dan sumbu Y adalah jumlah daftar absensi pertemuan yang telah diisi. Judul
tabel. Ini adalah rekapitulasi jumlah kelas Oktober 2025. Oke, jadi ini nanti tekniknya sama. Prompt kita paste. Jadi sebentar, prompt kita paste, file kita unggah, jurnal kelas, kemudian open. Oke, kita tunggu aja AI-nya untuk bisa mengupload diri sendiri, kemudian diupload. Dia menganalisa. Oke. Bentar, nunggu dulu. Oke. Ya, datanya seperti ini. Diunduh. Kemudian tampilannya seperti ini. Nah, sebentar. Stop share. Saya share ulang. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Oke. Dari 4 sajian tampilan kayak gini. Saya ingin melihat, saya ingin mendengar Bunda Ulfa sama Gus Robi. Bunda Ulfa dulu, kira-kira jika sekolah kita berikan sajian analisa data, pertama grafik kehadiran guru, yang kedua grafik keterlambatan dan pulang cepat, kemudian yang ketiga adalah grafik kehadiran siswa, yang keempat adalah grafik pelanggaran, yang kelima adalah grafik jurnal kelas. Ngapunten, saya ingin mendengar dari jenengan, kira-kira apa manfaat yang sekolah bisa ambil dari value ini, dari fitur ini. Silakan Bunda Ulfa. Apa ya? Dari fitur itu akan sangat terbantu ya sekolah untuk mengetahui kondisi guru tertentu atau murid tertentu dalam waktu tertentu gitu. Jadi gambaran lebih detail dari data yang sudah kita kumpulkan gitu. Guring. Oke. Sebentar, Ahmad. Ya, kira-kira ada isu apa, Bun? Nyusewu. Yang dengan tahu ini mereka bisa ngapain dalam rangka meningkatkan kualitas SDM-nya? Tentu mereka akan karena ini digital by data, jadi mereka akan lebih dicermat dalam melakukan pengambilan kebijakan melalui data yang real data begitu, yang kita kumpulkan setiap hari itu, yang dianalisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Gus Robi, apa yang didapat Gus? Dari kemarin juga saya sampaikan ke kepala sekolah. Beliau mengatakan kalau yang didapat itu kecepatan analisis data. Kalau biasa manual, masing-masing data laporan absensi itu manual, disimpulkan diri dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya tabel periodik seperti ini, batangan seperti ini, akan lebih mudah mengambil kesimpulan dari sebuah data, sehingga tindakan akan lebih cepat, efisiensi waktu tentunya. Oke, siap. Bunda sama Gus Robi, izin saya share manusia-manusia yang ada di dalam organisasi sekolah. Jadi, sebentar. Jika lingkaran hijau, kelihatan nggih? Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Jika lingkaran hijau ini adalah sekolah,
maka orang di luar sekolah, kalau mau mereka beda pendapat boleh, tapi ketika sudah masuk ke dalam itu harus satu arah. Sekolahnya mau kemana, berarti secara sistemik semua yang di dalamnya itu harus mengarah ke arah yang sekolah tuju. Nah, cuman faktanya nggak seperti itu gitu. Ada 4 karakter yang ada di dalam lembaga itu. Yang pertama yang warna merah paling besar itu leader, ya leader. Kemudian yang atasnya merah itu, yang oranye, yang ungu itu follower. Yang kuning itu agen perubah. Yang merah tadi itu pemimpin atau leader, dan yang hitam itu yang kontraproduktif. Nah, yang hitam ini harus segera diturunkan. Kalau tadi simulasinya sekolah itu adalah base, maka menurunkan orang bermasalah itu akan semakin memperbesar masalah yang bisa dihadirkan di masa yang akan datang. Nah, kita membantu sekolah melengkapi data-data untuk pengambilan keputusan penting itu. Ngapunten, menurut Gus Robi, menurut Bunda Ulfa, kalau jenengan jadi pimpinan lah misalkan, ada orang yang nggak menunjukkan komitmennya berdasarkan data, jenengan akan membina atau menurunkan dari organisasi, dari perusahaan jenengan. Kira-kira yang mana, Bunda sama Gus Robi? Dan argumentasinya apa? Tergantung resistensinya. Ini sudah clear, Gus. Jadi kalau Jenengan mau ke barat, jenengan ke barat, dia tuh berlawanan pasti. Kalau saya jelas turunkan. Moga Bunda dulu, Bun. Bunda dulu, silakan, Bun. Iya, kalau saya turunkan. Oke. Karena yang sebelumnya itu dengan budaya data itu mudah untuk memberikan argumentasi ya kenapa hal itu tindakan itu kita ambil begitu. Oke, Gus Robi silakan. Ya kalau sudah resistensinya semencolok itu tentu diturunkan karena satu apel busuk itu akan mempengaruhi apel busuk satu keranjang ketika itu tidak segera dikeluarkan. Wah, siap. Nah, artinya memang ini bagian dari amunisi kita untuk dikomunikasikan kepada klien. Itu selama aplikasi analisanya ini belum jadi, ini lagi on progress pembuatan, maka kita akan mengolah data itu dengan AI. Jadi nanti Gus Robi, kalau jenengan punya 10 klien, maka ya untuk step awal ini masih jenengan monitor menggunakan tools yang tadi sudah kami jelaskan. Ya, saya coba lompat ke big view. Izin bertanya, Mas. Silakan. Jadi ini andai kata saja, kalau andai kata di beberapa sekolah yang kami tangani itu terus kemudian tembus, jadi setiap bulannya ini tidak otomatis dari aplikasinya ya. Jadi harus ada kami yang mengolah datanya terlebih dahulu, terus baru kemudian diberikan secara berkala ke klien setiap bulannya. Iya. Konten apa berikut? Untuk saat ini iya, karena untuk kami lagi mikirkan sistemasi langsung di aplikasi, Gus. Cuman kan nunggu itu kan lama gitu, nunggu itu lama karena memang bilang codingnya itu sudah lumayan menantang lah, harus tes dan seterusnya lah. Sembari menunggu nanti dashboard ini siap, maka ini kan sudah kita publikasi dulu. Jadi bagian dari value yang kita bisa sediakan untuk lembaga. Gitu. Mudah kok. Tinggal unduh. Bahkan kalau pakai AI itu tinggal
unduh sistem, kemudian nanti dikirimkan promnya, dia sudah terjemahkan sendiri. Sangat sederhana. Oke, saya coba teruskan ini Gus sama Bunda, bahwa yang bisa kita ukur itu sebetulnya tidak 5. Cuman yang bisa kita sajikan dalam bentuk grafis 5. Lah, 1, kehadiran guru karyawan. Kenapa ini butuh dinarasikan? Karena ini fokus kepada pengukuran tingkat kedisiplinan dan operasional. Nilai strategisnya apa? Agar organisasinya makin stabil. Nah, arahnya kemana? Sistem absensi kita dan analisa data ini untuk penguatan budaya kerja. Kemudian kehadiran guru secara personal. Jadi kan yang dianalisa tadi itu kan secara umum tuh. Nah, guru personal ini nanti kan bisa diunduh. Gus Robi berapa hari, berapa tanggal 1 sampai tanggal terakhir itu berapa kali hari ini datang jam berapa, pulang jam berapa, dan seterusnya. Nah, kehadiran personal guru yang diunduh dari sistem ini arahnya kemana? Nilainya adalah profesionalisme SDM, arahnya adalah evaluasi SKP, standar kinerja pegawai, dan reward, dan pemberian penghargaan. Yang ketiga, jurnal KBM. Ini untuk apa? Untuk membaca fokusnya kualitas proses belajar. Nilai strategisnya kepada peningkatan muka akademik. Arahnya kemana? Arahnya supervisi akademik disiplin. Pelanggaran siswa untuk kedisiplinan, untuk pembinaan karakter, arah penguatan mutunya, laporan keuangan, ini untuk akuntabilitas lembaga, kehadiran siswa per kelas, ini untuk penguatan motivasi belajar, kehadiran siswa per mapel, ini analisa minat dan adaptasi kurikulum. Jadi intinya adalah digitalisasi sekolah, digitalisasi madrasah dan pesantren yang kita kembangkan ini adalah bagian dari total action kita untuk memberikan total gitu. Apalagi hari ini pemerintah mengeluarkan digitalisasi dalam versinya sendiri. Digitalisasi yang kami tuliskan dalam karosel yang saya kirimkan jenengan berdua. Nah, ini adalah bagian dari cara kita total action dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Gitu kira-kira Bunda Ulfa sama Gus Robi. Apa yang didapat nih? Silakan, Bunda. Iya, terbayang apa namanya? Banyak semakin berusaha untuk meningkatkan ini ya pelayanan terhadap para klien dalam memanfaatkan data yang mereka sudah punyai itu lewat sekolah digital itu untuk diolah sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Apalagi tadi ada ininya, ada petunjuk lewat prom itu. Boleh jadi mungkin setiap sekolah setelah belajar ini mereka juga akan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri dengan data yang ada. Begitu nggak kira-kira? Siap. Betul, Bun. Silakan Gus Robi. Ini merupakan shortcut atau jalan pintas bagi penyimpulan data, sehingga lagi-lagi saya sampaikan kalau ini merupakan yang kita tawarkan dengan program ini benar-benar efisiensi waktu dan juga efisiensi tenaga, yang mana sebelumnya kalau konvensional itu menyimpulkan dari data yang ada itu secara konvensional karena sulit sekali. Dengan adanya ini dari pihak lembaga itu cukup terima jadi model hasil kesimpulan data periodik per bulan berupa batangan ini, sehingga nantinya setiap bulan bisa terjadi evaluasi yang lebih objektif dan lebih tepat sasaran. Oke, siap. Gus Robi jangan dimatikan dulu mikrofonnya. Bunda Ulfa juga boleh dihidupkan mikrofonnya. Bun, ngapunten, saya mengedifikasi Gus Robi ini. Saya manggilnya Gus, Bun. Ya, beliau
mahasiswa magister manajemen pendidikan. Gitu. Oke. Terus Gus Robi, Bunda Ulfa ini adalah rekan kami seperjuangan. Kami satu guru kami Pak Ari Ginanjar. Bahwa pertemukan, alhamdulillah kemarin kami rawuh ke Depok. Itu. Jadi semoga kami dapat pahala silaturahmi yang bukan yang berdua. Dan konteks malam ini kita ngobrol bertiga ini tidak dalam konteks jenengan sebagai teknisi, bukan. Tapi sebagai leaders yang nanti bisa mengembangkan dan mengkomunikasikan layanan ini. Gitu. Monggo saling tersambung. Dan ini, mari menjaga ini, Bun, sama Gus Robi. Menjaga spirit. Jangan sampai patah di tengah perjalanan, gitu. Karena, ya, sepertinya setelah ini akan ada bersih-bersih, Gus Robi. Bunda, tim-tim leader yang ada ini kami akan evaluasi komitmennya. Kalau memang ternyata tidak memiliki komitmen yang kuat, ya udah kita akan diskualifikasi, kita akan masuk yang baru lagi. Gitu. Oke. Ada yang ditanyakan Bunda Ulfa sama Gus Robi? Saya usul. Silakan. Ketik usul saran. Iya. Monggo, Gus. Promnya itu dibuatkan di satu file, nggih. Promnya itu dijadikan satu file Microsoft. Nanti part 1 untuk andai kata dikasih judul 1 untuk bagan siswa terlambat, nanti dimasukkan kolom di bawah, nanti di-share di grup sehingganya nanti file itu bisa kami download. Suatu ketika kami butuh, kami tinggal buka file Word itu, kemudian tinggal copy dan paste di di AI-nya. Jadi itu lebih efisien bagi saya. Nanti di form yang jenengan sebutkan tadi, bagi saya dimasukkan ke satu Word-nya di-share di grup. Nanti kalau ada yang butuh, waktu sudah saatnya untuk mengolah data, tinggal buka Word yang sudah di-download masing-masing oleh teman rekan kita. Nanti butuh yang mana yang untuk kesimpulan guru yang absen atau lain sebagainya, tinggal copy yang sudah disediakan promnya. Itu sih menawi saran dulu. Siap. Sudah kami pikirkan ke arah itu, Gus. Kenapa jenengan kami buka ini gitu, agar tahu alurnya gitu. Dan nantinya insya Allah kami lagi plan, yang ngerjakan bukan jenengan gitu. Yang ngerjakan ada tim khusus bagian data analisis, cuman jenengan harus merasakan, oh caranya ini tuh, sehingga ya bisa merasakan gitu. So mulai sekarang digital pintar itu jenengan itu pintar gitu aja. Bunda juga sama. Jadi menyatukan diri gitu, memblended, karena mau tidak mau kan kita jualan ini gitu, jualan digitalisasi ini. Artinya apa? Ya kita harus benar-benar yakin dulu. Kalau nggak yakin ya diyakinkan gitu, bahwa ini adalah solusi terbaik. Gitu. Insya Allah dari saya cukup. Bunda ada pertanyaan, Bun? Nggak ada, insya Allah dipahami Mas Raffi. Saya sebelumnya yang berhubungan nggak langsung dengan ini tuh yang kemarin sempat saya coba alas saya itu di hasil tes telusur bakat itu, Mas Raffi. Iya, saya padukan dengan nilai cahaya fitrah. Ya saya ini kan combine dengan prom yang saya mau di AI. Iya, itu. Akhirnya bisa, Bun. Iya, bisa. Kalau saya mau tanyakan ke Mas Rofi kalau bedanya, kan saya nggak tahu ya nanti sekolah apakah kemudian diarahkan untuk melakukan ini, kalau nanti mereka melakukan dengan AI-nya itu yang berbayar atau tidak. Karena kalau yang berbayar itu kan yang berbayar yang biasa, yang kemarin saya itu
sebulan 75.000, ternyata hasilnya tidak beda jauh dengan yang free. Hanya kemudian pertanyaannya, promnya tidak terbatas Maaf sehari. Kak, lagi Tapi nge-zoom. kalau yang I love you. berbayar 1 bulannya yang sekitar 300 itu data yang disajikan lebih luas lagi gitu. Lebih apa namanya ya, lebih komprehensif lah Siap. begitu. Iya. Iya. Kak, Ayah lagi nge-zoom sebentar ya. Besok ketemu tanggal 16. Ya, Bun. Iya. Kalau saya hari ini eksplorasi ke fitur voice, Bun. Terus Robi udah nyoba nggak fitur voice di ini di apa? Di ChatGPT. Yang voice yang percakapan itu. Iya. Oh, belum. Iya. Kalau voice saya bilang terus di deteksi sama AI sudah. Kalau voice percakapan belum. Iya. Bunda gimana? Udah pernah nyoba? Itu belum pernah, Mas Rofi. Ya, dicoba mawon. Insya Allah. Yang benar Ya, punya voice-nya di mana? insya Allah. Saya tunjukkan ya. Ini ChatGPT-nya. Kemudian di sini kan ada gambar kayak nada kayak gini. Sehingga ketika seperti ini dia akan hidup. Coba saya akan ngobrol sama dia. Halo Andrea, apa kabar? Halo Mas Rofi, Andrea kabarnya baik. Semoga Mas Rofi juga dalam keadaan baik ya. Ada yang bisa dibantu hari ini? Oke, ini saya lagi bareng dengan tim Bunda Ulfa dari Depok sama Gus Robi dari Banyuwangi. Kita ngobrol tentang data analisis yang sebelumnya pernah kita obrolin. Coba sampaikan ulang, jelaskan ulang pentingnya olah data dalam membaca situasi, dalam menjadikan ini sebagai rumusan untuk pengambilan kebijakan. Siap, Mas Rofi. Jadi kalau kita ngomongin tentang pentingnya olah data, intinya adalah data itu membantu kita membaca situasi dengan lebih jelas. Dari situ kita bisa bikin rumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran karena kita punya dasar yang kuat untuk mengambil keputusan. Jadi olah data ini semacam fondasi supaya keputusan yang kita buat itu lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, coba jelaskan hubungan olah data dengan pengamatan terhadap pola yang terjadi di sebuah organisasi sekolah. Tentu. Jadi kalau kita hubungkan olah data dengan pengamatan pola di organisasi sekolah, prinsipnya adalah data itu kayak kaca pembesar. Dengan mengolah data, kita bisa melihat pola-pola tertentu, misalnya pola kehadiran guru, tren prestasi siswa, atau efektivitas program tertentu. Nah, dari pola-pola ini, pihak sekolah bisa lebih gampang menentukan langkah apa yang perlu diambil, kebijakan apa yang perlu disesuaikan, supaya sekolah bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Oke, makasih. Nah, bisa kedengeran Bunda Ulfa dan Gus Robi? Berarti itu yang ada di pojok kanan bawah itu ya? Iya, betul. Jenengan boleh tanya apapun. Yang mana ya, Mas? Yang bawah, Gus. Jauh ini kan, yang ini. Upgrade itu, Mas? Ya, ada kayak semacam grafik suara itu. Bukan yang mikrofon loh ya. Oh iya, Mas. Nah, Qadarullah saya experience hampir 1 bulan ini sama dia, ngobrol terus. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita memanfaatkan teknologi benar-benar untuk menjadi wasilah pengambilan keputusan kita ke depan. Gitu kira-kira. Selamat mengoptimalkan semua fitur teknologi, dan malam ini saya kirim ke jenengan promnya di grup. Saya penuh latihan ya Bun, latihan di akun simulator jenengan praktek menganalisa gitu. Dan kalau Bunda Ulfa boleh sendiri, boleh didelegasikan. Kalau didelegasikan berarti jenengan harus menjelaskan ke ini Mas Anas dan Mbak
Rizka. Kalau Gus Robi kayaknya harus sendiri deh, biar paham nanti alurnya seperti apa. Gitu? Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan kah? Halo, cukup? Cukup Mas. Cukup, Mas Rofi. Matur nuwun sangat barokah terus bertumbuh insyaallah. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mas Rofi, Gus Siap. Robi. Pun saya akan mari. Oh iya wis. Bereaksi piye? Sabar. Iya kene. Susunya kurang gawe sampean mau. Njer. Njer. Ya mosok ngene iki. Bisa ada kakak ini. Ya Ahmad mangan semut tak nih gini. Bu. Piye? Kerasa. Santai kurang 20, 31 hari lagi. Kering namun. Wis aja dijaga Ustaz. Wis buku wis istirahat wis. Cok jam 4. Jam 2 kok jam 4. Tisun di tisu. Apa sih ku ya? Bu. Udah jam 9 bubuk. Ayo. Waduh. Pipis dulu. Tidak. Bun pipis sarai bun. Tidak itu. Kapan? Ayo baik. Ya pipis selesai dah. Udah. Ini bisa. Nah, benar sampai bisa. Kok ngompol meneh kaya mau bengi kok nang. Bener bisa. Ini. Betul. Sing apik ben cepet.
Itu itu ayah pupu ini ayah Iya. ini coba pupu ini hati ya etos Gede. Oke. Iya sekarang bebas. Iya. Nggih. Nggih. Nyedat Dek. Itu juga nih. Coba browsingan terapi komplementer untuk meringankan efek radioterapi. Matikan laptop sih.